Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik senyum teduh seorang wanita, sering tersembunyi luka yang tak semua orang bisa pahami. Luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menorehkan jejak dalam pada jiwa. Luka yang tak menjerit, tapi menyala perlahan, seperti bara dalam diam. Laura Anindya, seorang wanita cerdas dan lembut hati, tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis karena cinta. Ia adalah tipe perempuan yang percaya bahwa cinta adalah tentang memberi, mendukung, dan tumbuh bersama. Maka ketika Raka, pria yang kini menjadi mantan suaminya, datang dengan impian dan semangat membara, Laura tak ragu untuk menyerahkan segalanya. Hatinya, waktunya, bahkan tabungan hidupnya. Dari nol, mereka membangun usaha bersama. Laura menjadi pilar utama, pemodal, sekaligus pengatur strategi. Sementara Raka menjadi wajah depan yang selalu tampak berkarisma dan penuh semangat. Tak sedikit yang mengira Raka lah dalang di balik kesuksesan itu, tanpa pernah tahu betapa Laura lah yang mengatur semuanya di balik layar. Namun ketika kesuksesan sudah berada di genggaman, wajah sejati Raka perlahan terbuka. Ia mulai berubah, lebih sibuk, lebih dingin, dan lebih asing. Hingga suatu hari, kebenaran pahit itu menyeruak. Raka berselingkuh. Bukan hanya itu, ia menceraikan Laura demi perempuan lain yang kini menjadi istrinya. Laura hancur. Bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena dikhianati setelah semua pengorbanan yang ia berikan. Namun Laura bukan wanita yang akan meratapi nasib selamanya. Di balik luka hatinya, mulai tumbuh api kecil. Bukan api kebencian yang membabi buta, tapi bara yang terencana. Bara yang akan membakar perlahan, tepat sasaran, dan tak terelakkan. Dia tidak ingin balas dendam karena emosi. Dia ingin membalas dengan cara yang elegan, menghancurkan pria itu dengan cara yang sama seperti dulu dia membangunnya, perlahan, tapi pasti. Karena bagi Laura, sakit hati hanya akan sembuh jika luka itu dibayar tuntas. Dan ketika saatnya tiba, mantan suami yang dulu meninggalkannya dalam kehancuran itu akan tahu bahwa wanita yang dia buang seperti sampah adalah wanita yang kelak akan membuatnya berlutut. Bukan karena cinta, tapi karena kehancuran. Hujan baru saja reda ketika Laura menyeduh 2 cangkir kopi di dapur kecil rumah kontrakan mereka yang sempit. Aromanya memenuhi udara, hangat, menenangkan, dan menghidupkan kembali semangat pagi yang lesu. Ia meletakkan 1 cangkir di atas meja kerja sederhana di ruang tengah, lalu memanggil suaminya yang tengah asik mencoret-coret sketsa di laptop tua. "Raka, kopi kamu udah siap," katanya sambil tersenyum. Raka menoleh, tampak lelah tapi matanya tetap berbinar. "Makasih, sayang. Kamu selalu tahu caranya bikin semangat balik lagi." Laura duduk di sampingnya. "Kamu masih mikirin ide konsep warung kopi itu?" "Iya," jawab Raka, menyesap kopinya. "Aku yakin kalau konsep ini kita realisasikan dengan serius, kita bisa punya usaha sendiri. Gak usah terus-terusan kerja buat orang." Laura mengangguk pelan. Sejak awal menikah 2 tahun lalu, Raka memang dikenal penuh ide dan ambisi, tapi mereka belum pernah benar-benar berhasil membawa satu pun mimpinya ke kenyataan. Masalahnya selalu sama, modal. Namun pagi itu, Laura membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. "Aku udah pikirin baik-baik. Tabungan yang aku simpen dari kerjaan freelance desain itu, kita bisa pakai buat mulai usahanya." Raka tersentak. "Lau, kamu yakin? Itu kan tabungan buat masa depan kita." "Apa gunanya simpen buat masa depan kalau kita nggak pernah mulai dari sekarang?" kata Laura lembut. "Aku percaya kamu. Kita bisa bangun ini bareng-bareng." Raka terdiam. Sesaat kemudian, ia menggenggam tangan Laura, erat. "Kamu nggak tahu betapa berarti ini buat aku. Aku janji, aku bakal bikin ini berhasil." Dan begitulah semua dimulai. Laura menjual laptop barunya, menarik semua tabungan yang selama ini ia sisihkan dengan disiplin. Mereka menyewa kios kecil di sudut jalan strategis dekat kampus, mengubahnya jadi warung kopi bergaya industrial rustic, konsep yang sedang tren saat itu. Laura mendesain logo dan interiornya,
Raka mengurus perizinan, pemasok kopi, dan promosi. Mereka bekerja siang malam. Tak jarang, Laura tidur hanya 3 jam setelah mengurus pesanan desain klien demi tambahan biaya operasional. Mereka menamai usaha itu Kopi Lara, sebuah nama yang diambil dari gabungan nama mereka, Laura dan Raka. Tapi juga, secara tak sengaja, berarti kesedihan dalam bahasa Indonesia, ironis. 3 bulan apartemen meredam hampir menyerah, pelanggan datang dan pergi. Kadang sehari hanya 5 meja terisi. Untung tipis, kadang bahkan rugi. Tapi Laura tak pernah mengeluh. Ia percaya, yang besar tak lahir dalam sekejap. Di sisi lain, Raka mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Ia mudah marah, lebih sering melamun, bahkan mulai meninggalkan warung untuk mencari inspirasi yang entah apa artinya. Namun ketika bulan ke-6 datang, segalanya mulai berubah. Seseorang dari komunitas kampus membuat konten video tentang Kopi Lara, dan viral. Tiba-tiba warung kecil itu diserbu pelanggan. Mereka kehabisan stok setiap hari, antrean panjang mengular. Raka menjadi figur yang dielu-elukan. Barista muda visioner dengan tampang menarik dan kisah sukses inspiratif. Media lokal menulis tentangnya, influencer datang, bahkan ada investor yang mulai melirik. Namun yang tak banyak orang tahu, di balik layar, Laura masih yang mengurus keuangan, mengatur strategi pemasaran, menjaga relasi dengan supplier, hingga memastikan kualitas tetap terjaga. Sampai akhirnya, pada tahun kedua, mereka membuka cabang kedua. Saat itu, Laura mulai menyadari perubahan dalam diri suaminya. Raka jarang pulang. Ia lebih sering menginap di cabang baru, katanya demi mengawasi operasional. Ia juga mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi pelukan hangat atau obrolan sebelum tidur. Hingga suatu malam, Laura melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ponsel Raka tertinggal di rumah. Muncul notifikasi pesan masuk. "Aku kangen, Rak. Kamu janji tadi malam kamu bakal nginep di apartemen. Jangan bikin aku nunggu sia-sia ya. Love you." Pengirimnya, Alia, staf marketing baru yang direkrut Raka sendiri. Laura tidak langsung marah. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, ponsel di tangan, pandangannya kosong. Malam itu dingin, bukan karena hujan, tapi karena dunia yang tiba-tiba runtuh di sekitarnya. Ia sudah mengorbankan segalanya untuk pria ini. Dan kini, ia sadar, ia hanya batu loncatan bagi ambisi Raka. Ketika Raka pulang dini hari, Laura hanya berkata pelan, "Kita harus bicara." Raka tak membantah. Ia tahu ia ketahuan. Namun yang membuat Laura terkejut bukanlah pengakuannya, melainkan caranya mengatakannya. "Maaf Lau, tapi aku rasa kita udah beda jalan. Aku sayang Alia. Dia ngerti aku lebih dari kamu. Kita udah terlalu lama bareng, tapi nggak sejalan lagi." Laura hanya tersenyum pahit. Padahal aku yang membiayai semua, mulai dari warung pertama sampai ekspansi cabang kedua. Aku nggak bilang kamu nggak berjasa. Tapi sekarang usaha ini juga udah gede. Kamu dapat kok bagiannya nanti. Aku udah siapin pengacara buat urus perceraiannya. Pengacara, usaha besar, pembagian. Seperti semuanya sudah direncanakan. Dan saat itulah Laura tahu. Ini bukan sekadar pengkhianatan hati. Ini pengkhianatan hidup. Dan dia, si perempuan bodoh yang selama ini percaya bahwa cinta cukup untuk membangun segalanya, harus belajar cara baru untuk bertahan, dengan membalas. Ya, namun bukan sekarang, bukan dengan emosi. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Ia akan memulai dari awal lagi. Tapi kali ini, bukan untuk membangun mimpi orang lain. Ia akan membangun kerajaannya sendiri. Dan saat Raka merasakan jatuh yang sesungguhnya, ia akan tahu rasanya dihancurkan dari dalam. Dan Laura akan berdiri tegak, menatap reruntuhan yang dulu ia bangun bersama, dengan senyum dingin dan hati yang sudah tidak lagi rapuh. 2 minggu setelah perceraian mereka disahkan, Laura duduk di dalam apartemennya yang baru. Tempat itu kecil, jauh dari rumah yang dulu ia tinggali bersama Raka, tapi cukup nyaman untuk dirinya sendiri. Tidak ada perabot mahal, tidak ada rak berisi kenangan. Hanya meja, kasur lipat, laptop, dan dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Pengacara Raka hanya memberinya 1% dari total nilai bisnis Kopi Lara. Jumlah yang kecil,
Menyakitkan jika melihat sejarahnya, namun Laura tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan tidak menyentuh uang itu. Bukan karena tidak butuh, tetapi karena ia tahu uang yang dibangun dari pengkhianatan tak akan membawa berkah. Lagi pula, ia memiliki tabungan tersembunyi, tabungan pribadi yang tak diketahui siapapun, hasil kerja kerasnya sebagai desainer lepas selama bertahun-tahun. Selama sebulan penuh, Laura tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan paling mendasar. Ia menghapus semua akun media sosialnya. Ia menolak ajakan teman-teman. Ia mematikan semua notifikasi. Dunia luar bisa berjalan, tapi ia butuh waktu untuk memproses semua luka itu. Luka yang bukan hanya di hati, tapi juga di harga dirinya. Namun di tengah keheningan itu, satu pikiran mulai tumbuh kuat, kebangkitan. Suatu malam ketika hujan turun deras dan lampu kota terlihat seperti titik-titik kuning dari jendela kecilnya, Laura membuka laptop dan mulai menulis. Bukan untuk mendesain, bukan untuk mencurahkan isi hati, melainkan membuat rencana. Ia membuat tabel, mind map, daftar nama, ide produk, sampai potensi celah dalam bisnis Raka. Ia mencatat semua data yang ia miliki tentang kopi Lara, dari supplier hingga sistem internal yang dulu ia bangun sendiri. Ia tahu celah sistemnya. Ia tahu siapa saja orang yang paling penting dalam operasional mereka. Dan yang terpenting, ia tahu cara menjatuhkan mereka tanpa menyentuh hukum, bukan untuk langsung menyerang, bukan sekarang, tapi untuk merintis jalan yang akan membawa dia kembali ke atas dan membuat Raka jatuh dari tempat tertingginya. Balas dendam yang terbaik adalah kemenangan. Namun Laura juga tahu, kemenangan butuh kendaraan. Maka langkah pertamanya, membangun usaha baru. 3 bulan kemudian, sebuah brand kopi baru mulai muncul di antara obrolan komunitas pecinta kopi. Namanya Nala, singkatan dari New Laura, tetapi juga bermakna kebangkitan dalam beberapa bahasa kuno. Ia tidak mencantumkan namanya sebagai pemilik. Ia merekrut seorang barista muda yang punya latar belakang kuat, namun tak dikenal publik. Seseorang yang mampu jadi wajah depan, sementara Laura tetap menjadi arsitek di belakang layar. Namun berbeda dari Kopi Lara, Nala bukan sekadar warung kopi. Ia menggabungkan konsep coffee bar plus coworking space, plus galeri seni kecil yang jadi tempat bagi para freelancer, seniman, dan startup kecil berkumpul. Tempat ini terasa hidup, penuh jiwa, dan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dalam waktu 6 bulan, Nala membuka 3 cabang. Tapi Laura masih diam. Ia belum menyentuh Kopi Lara, namun ia tahu waktunya akan tiba. Ia hanya perlu sedikit lagi, masuk lebih dalam ke ekosistem mereka, meraih loyalitas pelanggan mereka, merebut supplier mereka satu persatu. Ia menyusun strategi seperti sedang bermain catur. Setiap langkah diperhitungkan. Dan di saat yang sama, kehidupan Raka perlahan mulai retak dari dalam, tanpa ia sadari. Sementara Laura berkembang diam-diam, Raka mulai merasakan tekanan dari sisi lain. Alia, wanita yang dulu membuatnya meninggalkan Laura, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia menuntut gaya hidup tinggi, rumah mewah, mobil, dan liburan luar negeri. Ia tidak tahu bagaimana perjuangan di awal dulu. Baginya, semuanya sudah jadi. Yang perlu dilakukan hanyalah menikmati. Raka, yang dulu merasa seperti raja, kini mulai kewalahan. Ketika Laura tidak lagi ada untuk mengelola sistem, Kopi Lara mulai goyah. Pengelolaan keuangan kacau. Supplier mulai terlambat kirim bahan. Karyawan satu persatu keluar karena merasa diperlakukan semena-mena oleh manajemen baru. Raka menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa di balik layar, seseorang perlahan mengambil alih pangsa pasar yang dulu ia kuasai. Dan orang itu adalah wanita yang pernah ia buang. Suatu malam, Laura berdiri di balkon apartemen barunya, yang kali ini luas dan elegan. Ia memandangi lampu kota Jakarta dengan secangkir teh di tangan, bukan lagi kopi. Di ponselnya, ada data terbaru dari analis pasarnya. Brand Nala mendominasi 37% pasar kopi coworking hybrid di Jakarta Selatan. Beberapa mantan supplier Kopi Lara sudah berpindah karena sistem pembayaran dan kerja sama bisnis yang lebih profesional. Laura menutup ponselnya dan menghela napas. Belum saatnya. Masih ada bagian rencananya yang harus ia lengkapi.
Satu persatu orang kepercayaan Raka akan ia dekati. Bukan untuk merusak, tapi untuk menawarkan kesempatan yang lebih baik. Laura tidak perlu bermain kotor. Ia hanya perlu menunjukkan bahwa bersamanya masa depan lebih cerah, dan ketika waktu itu datang, ia tidak perlu menyerang Raka secara langsung. Dunia akan melakukannya untuknya. Dan benar saja, 2 bulan kemudian, Laura mendapat pesan dari seseorang tak terduga, salah satu manajer senior di Kopilara. Bu Laura, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin keluar dari tempat ini. Semuanya kacau sejak ibu tidak di sini. Bolehkah saya bekerja untuk ibu lagi, dimanapun posisi yang tersedia? Laura hanya tersenyum tipis. Satu pion lagi berpindah sisi. Balas dendamnya belum selesai. Tapi serpihan pertama dari keruntuhan Raka mulai terlihat jelas. Dan dalam hatinya, bara itu menyala makin terang. Henning menyelimuti ruang rapat pusat operasional Kopilara. Suasana yang biasanya dipenuhi candaan dan ide-ide segar kini berubah dingin. Di meja panjang, hanya tinggal 5 orang dari 12 manajer yang biasanya hadir. Kursi-kursi kosong menjadi saksi dari retaknya sistem yang dulu kokoh. Raka duduk di ujung meja, tampak gelisah. Dasinya longgar, mata lelah, rambut acak-acakan. Ia menyapu ruangan dengan pandangan curiga. "Mana yang lain?" tanyanya tajam. Salah satu manajer yang tersisa, Dina, memberanikan diri menjawab. "Pak Dimas resign minggu lalu. Katanya dapat tawaran lebih baik. Bu Weni katanya sakit, tapi saya dengar dia sekarang kerja di tempat itu." "Tempat itu?" Raka menyipitkan mata. "Nala?" Dina menunduk, enggan menjawab. Raka menghentakkan tangannya ke meja. "Sialan! Tempat itu benar-benar nyolong orang dari kita. Apa mereka nggak punya etika?" Tapi tak ada yang menjawab. Semua orang tahu bahwa bukan tempat itu yang bermasalah. Masalahnya ada di dalam ruangan ini, di pria yang duduk di ujung meja, yang terlalu sibuk membangun citra, tapi lupa menjaga pondasi. Di luar ruangan, para staf berjalan dengan kepala tertunduk. Sistem yang kacau, gaji yang terlambat, dan tekanan tak masuk akal dari manajemen membuat moral karyawan ambruk. Beberapa sudah menyebarkan CV. Beberapa diam-diam sudah menghadiri wawancara di tempat kompetitor, terutama satu nama yang kini menguasai pasar, Nala. Sementara itu, di ruang kerja minimalisnya, Laura sedang berbincang dengan seorang tamu istimewa. Seorang mantan head barista dari Kopilara. "Aku nggak pernah nyangka bakal sampai di titik ini, Bu. Tapi setelah ngeliat sendiri gimana mereka memperlakukan orang-orang, aku nggak tahan lagi." Laura mengangguk, mencatat sesuatu di tablet miliknya. "Kami tidak mencari balas dendam di sini, tapi kami membuka peluang. Kalau kamu ingin ruang untuk berkembang, Nala akan jadi tempat yang menghargai kamu sebagai individu, bukan sekadar alat." Pria itu mengangguk mantap. Di sudut ruangan, terpampang sebuah papan dengan jaringan strategi bisnis. Cabang baru yang akan dibuka di Bandung, kerjasama eksklusif dengan supplier organik lokal, hingga program loyalitas pelanggan yang membuat para pengunjung betah berlama-lama di kafe. Laura tidak hanya membangun tempat untuk bersaing, ia membangun ekosistem. Dan ekosistem itu perlahan menelan ekosistem lama yang pernah ia bangun bersama Raka. Suatu malam, Alia memutar-mutar gelas wine di tangannya. Di ruang tamu apartemen mereka yang mewah, ia duduk dengan wajah kesal, sementara Raka sibuk menjawab email darurat dari manajernya yang ketiga minggu itu mengundurkan diri. "Aku bosen, Ra. Kita nggak pernah pergi kayak dulu," keluh Alia. "Kamu pikir aku santai sekarang? Bisnis kita lagi amburadul. Kita bisa bangkrut kalau aku nggak beresin ini." Alia mendengus. "Kamu dulu janji bakal kasih aku hidup enak. Sekarang semua ini malah kayak mimpi buruk. Aku nggak ngerti kenapa kamu terus diserang dari semua sisi." "Aku juga nggak ngerti. Tapi entah kenapa semua supplier kita mulai narik diri. Klien-klien VIP kita juga pindah ke Nala. Mereka pasti nyogok orang dalam."
Alia memalingkan muka. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak ingin ia ungkap. Ia tahu siapa di balik Nala. Ia tahu Laura tak akan diam. Dan sekarang, ketakutannya mulai jadi kenyataan. Sementara itu, Laura menghadiri sebuah acara gala bisnis startup F&B lokal. Dengan gaun sederhana berwarna hitam dan tatanan rambut elegan, ia tampak seperti wanita yang sangat berbeda dari dirinya 2 tahun lalu. Lebih tenang, lebih tajam. Seorang pembicara dari panggung memanggil namanya. Dan ini dia, wanita di balik salah satu brand kopi yang sedang melesat di Jakarta. Laura Anindya, pendiri Nala. Tepuk tangan membahana. Laura naik ke atas panggung, menyampaikan pidato singkat tentang keberanian membangun kembali setelah kehancuran. Ia tidak menyebut nama siapapun, tidak menyerang siapapun. Tapi banyak dari hadirin tahu, ada kekuatan dalam caranya bicara. Cara seorang wanita yang hancur, bangkit, dan kini memimpin. Di antara hadirin, beberapa orang dari investor besar mulai meliriknya dengan serius. Mereka tahu potensi Laura jauh lebih besar dari sekadar mantan istri pengusaha kopi. Laura tidak balas dendam dengan kata-kata. Ia balas dengan pencapaian. Malam itu, setelah acara selesai, Laura menerima sebuah pesan tak terduga. Laura, aku tahu kamu yang ada di balik semua ini. Aku cuma minta, hentikan. Kita bisa bicara baik-baik, tolong. Pesan itu dari nomor Raka. Laura menatap layar ponselnya lama, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Belum saatnya. Ia ingin Raka benar-benar jatuh, bukan hanya goyah. Ia ingin pria itu merasakan betapa kosongnya dunia ketika orang-orang tidak lagi percaya padanya. Ketika nama baiknya tak lagi jadi perisai. Ketika ia tak lagi punya siapapun di sisinya. Dan saat waktu itu datang, Laura akan berdiri diam, menatap dari kejauhan, tanpa tawa, tanpa air mata. Bara itu belum padam. Bara itu belum selesai. Media sosial menjadi medan perang yang tak kasat mata, tempat di mana reputasi bisa dibangun dalam semalam dan dihancurkan dalam hitungan menit. Dan pagi itu, Kopi Lara menjadi korban terbaru dari kekuatan netizen. Sebuah video berdurasi 2 menit beredar luas di TikTok dan Instagram. Dalam video itu, seorang pelanggan merekam kondisi Kopi Lara cabang Kemang. Lantai kotor, pelayanan lambat, dan manajer yang membentak staf di depan pelanggan. Ini warung kopi langganan gua dari dulu, tapi makin kesini makin hancur. Nggak ngerti lagi sama manajemennya. Dulu tempat ini punya jiwa. Sekarang, yang ada cuman emosi. Video itu ditonton lebih dari 2 juta kali dalam 24 jam. Ribuan komentar membanjiri akun resmi Kopi Lara. Sebagian besar bernada kecewa, marah, bahkan mengajak boikot. Hashtag Inden Kopi Lara tumbang mulai naik ke jajaran trending. Di ruang kantornya yang kacau, Raka membaca komentar demi komentar dengan wajah pucat. Ini semua pasti kerjaannya Laura. Teriaknya, membanting ponsel ke meja. Alia yang sedang duduk di sofa hanya melirik malas. Kamu pikir semua salah mantanmu? Mungkin, ini karena kamu nggak bisa kelola apa-apa tanpa dia. Raka menatap Alia tajam. Kamu di pihak siapa sekarang? Alia berdiri, menyambar tasnya. Aku di pihak orang yang bisa kasih aku masa depan, dan jelas-jelas itu bukan kamu lagi. Alia pergi, meninggalkan Raka sendiri. Tak ada pelukan, tak ada permintaan maaf. Hanya jejak langkah menjauh, dan pintu yang tertutup dengan dentuman pelan. Di sisi lain kota, Laura duduk di ruang meeting dengan 3 orang tim intinya. Strategi fase akhir kita siap dijalankan. Kata Dimas, mantan manajer operasional Kopi Lara yang kini menjadi COO Nala. Setelah semua eks-karyawan kunci dari sana pindah ke kita, dan pemasok terakhir resmi menandatangani kontrak eksklusif tadi malam, mereka resmi kehilangan jalur suplai utama. Laura menatap papan presentasi di depannya. Data menunjukkan angka penurunan pendapatan Kopi Lara sebesar 43% hanya dalam 2 bulan terakhir. Apa sudah ada respon dari pihak Raka? Tanya Laura. Dimas mengangguk. Dia berusaha menghubungi beberapa vendor kecil, tapi tak ada yang mau bekerja sama. Nama dia sudah rusak. Beberapa investor mereka juga mulai mencabut dana. Laura tak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya menatap grafik itu, lalu berdiri dan berjalan ke jendela kaca yang menghadap pusat kota.
Dari atas semua terlihat kecil. Bahkan pria yang dulu pernah jadi seluruh dunianya. Kini Laura berdiri di titik di mana semua rasa sakitnya berubah jadi kekuatan. Seminggu kemudian, media mulai mencium aroma kehancuran itu. Situs berita bisnis urbaneconomy.id merilis artikel panjang berjudul "Kopi Lara Terpeleset, dari bintang lokal menjadi pelajaran bisnis yang gagal menjaga kualitas." Artikel itu menyoroti kemerosotan layanan, ketidakteraturan internal, eksodus besar-besaran staf, dan yang paling fatal, keterlibatan emosional pemilik yang mengganggu profesionalisme. Raka disebut dengan inisial, tapi publik tahu siapa yang dimaksud. Komentar-komentar di artikel itu kejam, tapi jujur. Dulu gue ngefans sama Raka, tapi ternyata sukses dia karena istrinya. Pas pisah, langsung ambruk. Baru tahu ternyata Nala itu didirikan sama Laura. Pantas saja vibe-nya lebih rapi, lebih hidup. Salut. Good riddance, karma works fast. Raka membaca semuanya. Tangannya gemetar, wajahnya memucat. Ia mencoba menghubungi mantan partner bisnisnya. Semua menolak menjawab. Ia mendatangi bank untuk meminta restrukturisasi pinjaman. Ditolak karena riwayat keuangan tak stabil. Ia menjual mobil, lalu jam tangan. Tapi tetap saja, uang tak cukup untuk menutup semua lubang. Perusahaannya sekarat. Dan ia tahu, orang yang memegang tali nasibnya sekarang adalah wanita yang dulu dia buang. Di suatu malam yang dingin dan sunyi, Laura mendapat panggilan video dari nomor tak dikenal. Ia hampir saja menolaknya, tapi rasa penasaran mendorong jarinya. Wajah Raka muncul di layar. Mata sembab, rambut kusut, dan latar belakang yang gelap menunjukkan ia bukan lagi berada di apartemen mewah. Suaranya parau, patah-patah. Laura, aku mohon, kalau kamu masih punya sedikit rasa kasihan, tolong bantu aku. Laura tidak berkata apa-apa. Semua sudah hancur. Aku kehilangan semuanya. Alia pergi. Investor menarik diri. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu satu-satunya yang ngerti sistem ini. Aku butuh bantuanmu. Laura menghela napas panjang. Ia menatap wajah yang dulu ia cintai. Pria yang pernah ia bela mati-matian. Pria yang ia modalin. Pria yang ia percaya. Pria yang akhirnya menghancurkan dia. Sekarang pria itu berlutut, secara harfiah dan emosional, di hadapannya. Dulu aku datang ke kamu, gak bawa apa-apa. Lanjut Raka. Dan kamu tolong aku. Sekarang aku mohon sekali lagi. Tolong aku, Lau. Bantu aku bangkit lagi. Aku janji gak akan sia-siakan. Untuk sesaat, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Kemudian dengan tenang, Laura menjawab, Raka, dulu kamu membuang aku seperti aku ini beban. Sekarang kamu minta aku menolongmu setelah kamu membuktikan siapa kamu sebenarnya. Maaf, tapi aku bukan Tuhan. Aku tidak diutus untuk menyelamatkan orang yang menyakiti aku. Selamat menikmati pilihanmu. Klik. Panggilan terputus, dan Laura menutup laptopnya. Dengan ketenangan seorang pemenang, hari demi hari, Raka makin terpuruk. Usahanya bangkrut. Sisa uangnya habis untuk bayar utang. Rumah disita. Ia mulai tidur di sofa rumah teman, lalu di musala terdekat, hingga akhirnya di emperan ruko. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan penuh kagum, kini pura-pura tak melihat. Nama yang dulu dia elu-elukan, kini menjadi lelucon. Sedangkan Laura, ia menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di industri kopi dan hospitality Jakarta. Nala membuka cabang di 3 kota besar. Ia diundang ke berbagai konferensi bisnis. Ia diwawancara oleh majalah ternama. Namun ia tak pernah mau menyebut nama Raka, bahkan sekalipun. Karena baginya, masa lalu tidak perlu dipuja, apalagi disesali. Itu hanya pelajaran berharga yang menjadikannya kuat. Dan kini, bara yang dulu ia pendam telah membakar habis seluruh luka. Yang tertinggal hanyalah kemenangan. Langit Jakarta tampak kelabu siang itu seakan ikut berduka atas tragedi yang akan terjadi. Di depan sebuah gedung megah tempat digelarnya Jakarta Business Expo 2025, ratusan orang berkumpul. Beberapa mengenakan jas rapi, sebagian lagi adalah awak media, dan sisanya pengunjung umum yang penasaran dengan acara tahunan bergengsi tersebut. Salah satu nama yang paling ditunggu dalam daftar pembicara utama adalah Laura Anindya,
CEO dan pendiri Nala Living Concept. Ia akan membawakan sesi bertajuk Membangun Kekuatan dari Reruntuhan, dan semua orang ingin mendengarnya. Tak jauh dari keramaian itu, seseorang berdiri mematung di pinggir trotoar. Pakaiannya lusuh. Celananya robek di bagian lutut. Sepatunya tak serasi, sebelah kets, sebelah sandal. Wajahnya tirus, berjanggut tipis, dan tatapannya kosong. Itu adalah Raka. Tak ada yang mengenalinya. Tak ada yang menyapanya. Mantan ikon bisnis lokal itu kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Di sakunya, hanya ada uang receh. Di dadanya, hanya tersisa satu hal, keputusasaan. Ia sudah mencoba semuanya. Menghubungi teman lama, semua menutup pintu. Investor, menolak bicara. Alia? Sudah menikah dengan pebisnis properti dan pindah ke luar negeri. Satu-satunya nama yang masih terus menggema di kepalanya. Laura. Bukan karena dia berharap cinta kembali, tapi karena ia tahu hanya Laura yang bisa menyelamatkannya. Namun kali ini, ia tak bisa menyelinap ke belakang layar. Tak bisa lagi sekadar kirim pesan. Tak bisa mengandalkan simpati. Ia harus memaksa dunia melihat kehancurannya. Dan ia tahu caranya. Ketika sesi Laura dimulai, aula besar itu penuh sesak. Panggung didesain elegan dengan pencahayaan hangat. Laura tampil memesona dalam setelan jas hitam polos, rambut disanggul rapi, dan ekspresi yang tenang namun karismatik. Ia berdiri di depan podium, suara tenang namun tegas. Ketika saya bangkrut, saya tidak hanya kehilangan uang. Saya kehilangan harga diri, cinta, bahkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Tapi dari sana saya belajar bahwa kehancuran bukan akhir. Ia adalah titik balik. Dan jangan pernah biarkan orang yang menjatuhkanmu meminta untuk didorong naik lagi ketika kamu sudah sampai puncak. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera media mengarah padanya. Live streaming dari kanal YouTube acara itu menampilkan angka penonton yang terus meningkat. Tapi tiba-tiba, dari arah pintu utama aula, seseorang menerobos masuk. Laura! Suara itu menggema memecah konsentrasi semua orang. Laura menghentikan kalimatnya. Penonton menoleh. Petugas keamanan mendekat. Sosok yang masuk itu berjalan terpincang, bajunya compang-camping, tubuhnya kurus. Laura, tolong aku. Beberapa orang mulai berbisik. Itu siapa? Bukannya itu Raka? Serius? Ya ampun. Raka berdiri di tengah aula megah itu, di hadapan ratusan pasang mata, dan ratusan ribu penonton daring. Ia menatap Laura dari kejauhan. Lalu, perlahan, berlutut, aku mohon. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku udah jatuh terlalu dalam. Kalau kamu masih punya hati, tolong aku sekali lagi. Terdengar bisik-bisik tajam dari penonton. Beberapa mengangkat ponsel untuk merekam. Beberapa wartawan mulai mengambil foto. Laura menatapnya diam. Detik terasa seperti menit. Semua mata kini beralih ke Laura. Namun tak satu pun emosi terpancar dari wajahnya. Tidak marah, tidak sedih, tidak iba. Hanya ketegasan dingin yang terpancar dari mata seorang perempuan yang pernah dibakar oleh pengkhianatan dan kini telah menjadi ratu di tahtanya sendiri. Ia mengambil mikrofon lagi, suaranya jernih, tenang. Saudara-saudara sekalian, orang yang kalian lihat ini adalah pria yang dulu pernah menjadi bagian dari hidup saya. Tapi dia juga pria yang membuang saya setelah saya menyerahkan segalanya. Dan hari ini, di hadapan Anda semua, ia meminta tolong setelah menghancurkan saya tanpa ampun. Tapi saya bukan malaikat, saya bukan pahlawan, dan saya juga bukan tempat perlindungan bagi orang yang memanfaatkan saya. Laura menatap Raka, tidak dengan benci, tapi dengan kesadaran penuh akan harga dirinya. Berdirilah Raka, karena dunia ini tidak dibangun untuk orang yang hanya bisa merangkak. Saya tidak akan menarikmu kembali ke puncak, karena saya tidak lagi berada di tempat yang sama denganmu. Saya di atas, dan kamu terlalu jauh tertinggal. Tepuk tangan meledak. Penonton berdiri. Raka tetap berlutut, air mata mengalir. Tapi Laura telah membalikkan badan, meninggalkan panggung dengan langkah tegap. Keamanan menggiring Raka keluar dengan sopan, namun tegas. Tak ada yang menolongnya. Tak ada yang menoleh padanya lagi. Ia menjadi simbol kegagalan, bukan karena jatuh, tapi karena menghancurkan orang yang membuatnya berdiri. Malam harinya,
Video kejadian itu viral di media sosial dan berita. Judul-judul bermunculan, Laura Anindya tolak ex-suami yang memohon di depan umum, balas dendam atau keadilan. Dulu menjadi sosok di balik kesuksesan, kini ia tegas melangkah sendirian. Neraka sujud di depan Laura, simbol kejatuhan pria yang membuang wanita yang salah. Publik terbagi. Tapi sebagian besar mendukung Laura. Mereka melihatnya bukan sebagai perempuan pendendam, tapi sebagai simbol kebangkitan, kekuatan, dan harga diri. Laura tidak menanggapi satupun pemberitaan. Dia tetap bekerja, tetap tumbuh, tetap membangun. Karena bagi dirinya, balas dendam sudah selesai. Kini waktunya melangkah ke puncak-puncak baru yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan neraka, ia menghilang dari pandangan publik. Hidup sebagai bayang-bayang. Dan setiap kali ia menatap cermin, yang ia lihat bukan hanya dirinya yang hancur, tapi refleksi dari semua kesalahan yang ia pikir tak akan pernah menghancurkan dirinya. Tapi akhirnya ia sadar, wanita yang kamu anggap pijakan bisa jadi tanah yang kelak menenggelamkanmu. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian di panggung Jakarta Business Expo. Nama Laura Anindya semakin dikenal luas, bukan hanya sebagai pengusaha wanita sukses, tapi juga sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dan membalikkan takdir. Namun di balik semua sorotan, Laura justru merasa hampa. Setiap langkahnya kini dikawal kamera. Setiap ucapannya dikutip oleh media. Ia mendapatkan undangan dari luar negeri, menerima penghargaan, bahkan diajak menulis buku tentang perjalanannya. Tapi setiap malam, saat duduk sendirian di apartemennya yang luas, ketika lampu kota berkelap-kelip di luar jendela dan dunia sunyi, ia sering bertanya, apakah ini cukup? Apakah aku bahagia? Laura tak menyesal dengan apa yang ia lakukan. Tidak sama sekali. Ia tidak menyesal membalas. Ia tidak menyesal mengabaikan Raka. Ia bahkan tidak menyesal membuat pria itu jatuh hingga tak bisa berdiri. Tapi ada ruang dalam hatinya yang tak terisi. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena tujuan balas dendam itu sendiri sudah selesai. Kini, ia berdiri di puncak gunung yang dulu ingin ia daki, tapi tak tahu kemana harus melangkah setelahnya. Suatu pagi, Laura menerima email dari sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Kami ingin mengundang Ibu Laura sebagai pembicara utama dalam program pemulihan trauma dan pelatihan kewirausahaan untuk para perempuan penyintas. Kami percaya pengalaman Ibu akan menjadi kekuatan bagi mereka. Laura membaca email itu berulang kali. Bukan karena ragu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tersentuh oleh sesuatu yang bukan tentang dirinya. Ia menghubungi yayasan itu. Mereka bertemu. Laura melihat langsung puluhan wanita dengan mata yang dulu pernah ia kenakan sendiri. Mata yang menyimpan rasa kalah, kecewa, marah, tapi tetap ingin hidup. Satu persatu dari mereka menceritakan kisahnya. Ada yang ditipu suaminya. Ada yang ditinggal setelah melahirkan. Ada yang hancur karena dihina dan diremehkan. Laura tidak menangis. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua dendam itu selesai, ia merasa memiliki tempat. Dari situlah hidup baru dimulai. Laura mulai membentuk cabang sosial dari Nala bernama Nala Foundation, fokus pada pelatihan bisnis kecil untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Ia menggratiskan pelatihan. Ia membuka jalur pendanaan mikro. Ia membantu mereka berdiri di atas kaki sendiri. Ia juga mulai menulis, bukan tentang Raka, tapi tentang pemulihan, perempuan, dan kebebasan batin. Bukunya yang berjudul Bangkit Tanpa Dendam menjadi bestseller hanya dalam 2 minggu. Bukan karena isinya sensasional, tapi karena suaranya jujur. Suatu sore, Laura duduk di salah satu cabang Nala terbaru di Yogyakarta. Ia mengamati para pengunjung, sekelompok mahasiswa, ibu muda dengan anaknya, 2 kakek-kakek yang bermain catur sambil minum kopi. Tempat ini bukan lagi hanya tentang bisnis. Ini tentang kehidupan. Dimas, COO setianya, datang dengan membawa laporan bulanan. Semua angka baik, Bu. Bahkan luar biasa, ujarnya sambil tersenyum. Tapi saya penasaran, apakah Ibu masih menyimpan dendam? Laura tertawa kecil. Tidak, dendam itu seperti bahan bakar. Ia membawamu jauh, tapi tidak untuk selamanya. Pada akhirnya, kamu harus berhenti dan mengganti mesin dengan tujuan baru. Dimas mengangguk. Dan tujuan Ibu sekarang?
Laura menatap langit senja yang mulai memerah, membantu perempuan lain menyadari bahwa mereka berharga, bahkan saat dunia mencoba menghancurkan mereka. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang sepi, seorang pria parubaya tidur di emperan toko. Janggutnya lebat, bajunya lusuh, dan tangan kanannya menggenggam segulung koran bekas. Itu adalah Raka, namanya tak lagi dicari. Wajahnya tak lagi dikenali. Tak ada yang peduli. Setiap kali ia melihat pantulan wajahnya di kaca toko, ia melihat dua sosok. Satu, pria sombong yang membuang perempuan terbaik dalam hidupnya. Dan dua, bayangan perempuan itu, yang kini berdiri terlalu tinggi untuk bisa ia capai lagi. Imannya sah, tapi waktu tidak bisa diputar. Dan kini ia hanya bisa hidup dengan satu kenyataan pahit. Wanita yang ia rendahkan dulu, kini menjadi seseorang yang bahkan tak bisa lagi ia tatap tanpa merasa hina. Laura tidak pernah menoleh ke belakang lagi, karena dunia ini luas, dan masih banyak luka yang perlu disembuhkan. Dan kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan tangan yang kuat dan hati yang utuh. 2 tahun sejak Laura mendirikan Nala Foundation, namanya makin harum bukan hanya di industri kopi dan hospitality, tapi juga di dunia filantropi. Media menyebutnya sebagai perempuan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Para pengusaha muda menjadikannya panutan. Aktivis perempuan mengutip pidatonya dalam kampanye pemberdayaan. Namun, semakin tinggi sebuah pohon tumbuh, semakin kencang pula angin menerpanya. Dan angin itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Suatu pagi, Laura membuka pesan dari tim hukumnya. Sebuah gugatan resmi diajukan terhadap Nala Foundation dengan tuduhan penyalahgunaan dana hibah. Penggugatnya adalah PT Binar Pradipta, perusahaan konsultan keuangan yang mengaku memiliki bukti manipulasi laporan keuangan Nala Foundation selama 2 tahun terakhir. Laura mengernyit. Apa ini serius? Tanyanya saat rapat darurat. Dimas, yang biasanya tenang, tampak gusar. Sudah kami telusuri dokumen yang mereka ajukan sebagian besar palsu. Tapi sayangnya, mereka berhasil membuat cukup keributan di media. Ini bisa mencoreng nama kita kalau kita diam. Laura menyandarkan punggung. Siapa di balik Binar Pradipta? Baru dibentuk 2 bulan lalu. Tidak ada catatan transaksi besar. Tapi, ada satu nama yang muncul sebagai penyandang dana utama. Dimas meletakkan selembar foto di meja. Laura menatapnya. Seorang wanita, usia sekitar 30-an. Berpenampilan mewah, riasan sempurna, dan senyum licin. Alia. Setelah sekian lama menghilang dari sorotan, Alia kembali. Tapi bukan sebagai mantan selingkuhan Raka, melainkan sebagai pengusaha properti yang sukses menggandeng investor asing. Nama barunya adalah Alia Mahendra, menggunakan nama belakang suami barunya yang kaya raya. Namun seperti kata pepatah, ular bisa ganti kulit tapi tidak bisa ganti bisa. Motivasinya bukan sekadar bisnis. Ia tidak pernah lupa bagaimana Laura berdiri di atas panggung itu, menghancurkan pria yang pernah mereka bagi. Bagi Alia, itu adalah penghinaan publik yang memalukan dirinya juga. Kini ia kembali, bukan untuk Raka, tapi untuk menjatuhkan Laura. Dalam minggu-minggu berikutnya, berita miring mulai bermunculan. Dana donasi Nala diduga. Dialihkan ke bisnis pribadi, investigasi dimulai. Sosok inspiratif atau pengusaha cerdik. Jejak keuangan Laura Anindya dipertanyakan. Benarkah Nala Foundation hanya citra sosial palsu? Para netizen terbelah. Sebagian membela Laura, sebagian mulai ragu. Sponsor besar mulai mempertanyakan keberlanjutan kerjasama. Mitra luar negeri mulai menunda kontrak. Bahkan beberapa yayasan mitra sosial mulai menarik dukungan. Laura tidak hanya difitnah. Ia dikikis pelan-pelan dari bawah. Kalau kamu mau, kita bisa lawan di meja hijau, kata Dimas. Laura menggeleng. Aku tidak mau bermain di rawa yang mereka buat. Kita tidak menanggapi fitnah dengan lumpur. Kita jawab dengan transparansi. Dan benar saja, dalam waktu 2 minggu, Laura mengizinkan audit independen terbuka, bahkan mengundang wartawan dan pengamat keuangan menyaksikan langsung prosesnya. Semua laporan, pembukuan, dan transaksi dibuka lebar-lebar. Hasilnya? Bersih. Tidak satu pun celah ditemukan. Laporan investigasi media pun berbalik arah. The Audit buktikan Nala Foundation. Tidak bersalah, Laura dapat pujian atas transparansi. Tuduhan gagal, netizen dukung Laura lawan balik dengan elegan. Dan Alia, ia bungkam.
PT Binar Pradipta ditelusuri oleh polisi karena dugaan pemalsuan dokumen. Dalam waktu singkat, semua nama yang terkait dengannya lenyap dari radar publik. Ia melarikan diri keluar negeri, terlindungi oleh uang suaminya, tapi tak bisa menyentuh citra Laura lagi. Laura duduk di balkon kantornya malam itu, memandangi kota yang perlahan tenang setelah badai. Dimas datang membawakan secangkir teh. "Kamu masih tenang, padahal orang lain sudah panik sejak minggu pertama." Laura tersenyum. "Aku sudah melewati perang. Fitnah ini cuma riak kecil. Dulu aku bertahan karena dendam. Sekarang aku bertahan karena tanggung jawab." Ia menatap ke kejauhan. "Dulu, musuhku adalah orang yang pernah kucintai. Tapi sekarang, musuhku adalah mereka yang takut melihat perempuan berdiri lebih tinggi dari mereka." Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Seorang jurnalis muda datang ke kantor Nala membawa dokumen yang mengejutkan. Bukan tentang Laura, bukan tentang yayasan, tapi tentang Raka. "Saya menemukan bahwa Raka sekarang hidup sebagai gelandangan di sebuah kolong jembatan di Tangerang. Tapi lebih dari itu, saya menemukan bukti bahwa beberapa waktu lalu dia sempat dibayar oleh PT Binar Pradipta untuk menandatangani surat pernyataan bohong melawan Ibu Laura." Laura membaca surat itu. Tangannya tak gemetar. Wajahnya tetap tenang. Tapi hatinya seperti ditampar oleh kenyataan yang menyedihkan. Bahkan dalam kehancurannya, Raka masih dijadikan alat untuk menghancurkan dirinya. Dan kali ini Laura tahu, bukan kemarahan yang dibutuhkan, tapi keputusan. "Bu, apakah Anda ingin kami tuntut dia juga?" tanya tim hukum. Laura diam sejenak, kemudian menggeleng. "Biarkan dia tenang dalam kehancurannya. Dunia sudah menghukumnya. Aku tidak perlu menambahkan apapun lagi." Orang seperti dia tidak butuh musuh. Dia adalah musuh bagi dirinya sendiri. Hidup Laura perlahan kembali stabil. Skandal palsu yang dirancang Alia berhasil diurai. Dan nama baiknya tidak hanya pulih, tapi justru semakin diperkuat oleh keteguhan dan transparansi yang ia tunjukkan. Namun badai luar seringkali lebih mudah dihadapi dibanding badai yang bertiup di dalam diri sendiri, dan badai itu muncul dalam bentuk seseorang yang hadir tanpa gembar-gembor. Namanya Arvin Rahmat, pria 39 tahun, mantan corporate lawyer yang kini menjadi pengusaha sosial. Mereka pertama kali bertemu di Forum Social Impact Leaders Summit di Bandung, di mana Laura diundang sebagai keynote speaker dan Arvin menjadi panelis diskusi. Ia bukan tipikal pria flamboyan. Gayanya sederhana, senyumnya kalem, dan bicaranya tidak meledak-ledak seperti banyak lelaki yang pernah mencoba mendekati Laura setelah ia menjadi sosok publik. Tapi ada yang berbeda dari pria ini. Ia tidak membicarakan dirinya. Ia tidak berusaha menunjukkan pencapaiannya. Ia hanya bertanya dengan satu kalimat. "Kalau semua orang mengagumi Ibu Laura Anindya, siapa yang Ibu Laura kagumi?" Pertanyaan itu membuat Laura menoleh. Bukan karena kagum, tapi karena penasaran. Dan sejak saat itu, percakapan mereka tidak berhenti. Dalam 3 bulan berikutnya, Arvin menjadi satu dari sedikit orang yang diizinkan masuk ke kehidupan Laura tanpa peran bisnis atau relasi publik. Mereka bertemu di tempat-tempat sederhana. Makan siang di warung tepi jalan, berbincang di taman kota, membaca buku di perpustakaan komunitas. Arvin tidak pernah menyinggung masa lalu Laura. Ia tidak bertanya tentang Raka, tentang balas dendam, atau tentang trauma. Yang ia lakukan hanyalah mendengarkan dan terkadang diam bersama. Dan itu adalah hal yang paling Laura butuhkan selama ini. Bukan cinta, bukan penyelamat, tapi ruang untuk bernapas tanpa dihakimi. Namun di balik kedekatan yang tumbuh itu, Laura merasa resah. Setiap kali Arvin bersikap terlalu lembut, terlalu jujur, atau terlalu menghargai, hatinya berteriak,
Apa dia akan berubah seperti Raka? Apa semua ini hanya peran yang akan segera usang? Rasa takut itu muncul seperti hantu, menghantui setiap momen indah. Suatu malam, setelah makan malam bersama tim Nala Foundation, Arvin mengantar Laura pulang. Di depan pintu apartemennya, pria itu berhenti. "Lau," katanya pelan, "aku tahu kamu sedang menahan sesuatu." Laura menunduk. Arvin melanjutkan, "Aku tidak mau buru-buru. Aku tidak ingin memaksa. Tapi kalau kamu butuh ruang, aku bisa tunggu. Asalkan kamu tahu, aku datang bukan untuk mengisi yang kosong, tapi untuk berjalan di sampingmu. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah." Laura terdiam lama. Lalu ia membuka suara. "Aku tidak takut kamu bohong, Vin. Aku takut kamu berubah. Raka dulu juga baik, jujur, lembut, peduli. Sampai dia merasa sudah cukup tinggi untuk membuang aku. Aku tidak takut disakiti. Aku takut terlalu percaya." Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya bukan karena luka, tapi karena rasa lelah yang tak pernah sempat diakui. Arvin tidak menjawab panjang. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mundur satu langkah. "Kalau suatu hari kamu siap, aku akan tetap ada di tempat ini. Tapi kalau tidak, pun aku tetap bersyukur pernah mengenal perempuan sekuat kamu." Ia pergi, tanpa drama, tanpa tekanan, tanpa menuntut cinta, dan Laura berdiri di depan pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa takut melepaskan dan takut memegang dalam waktu yang bersamaan. Hari-hari berikutnya, Laura memutuskan mengambil cuti selama seminggu. Ia pergi ke Ubud, Bali. Bukan untuk pamer di media sosial, bukan untuk lari dari hidup, tapi untuk berdiam dan mendengar dirinya sendiri. Di sana, ia bertemu seorang ibu tua pemilik penginapan kecil tempat ia menginap. Ibu itu berkata saat menghidangkan teh, "Anak muda sekarang sering bilang, move on, itu artinya lupa. Padahal, move on itu artinya menerima. Memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri yang pernah salah menilai." Kata-kata itu menampar Laura, bukan karena ibu itu tahu kisahnya, tapi karena tubuhnya sudah lama berjalan ke depan, tapi hatinya masih menggenggam luka di belakang. Di hari terakhir cutinya, Laura menulis sepucuk email kepada Arvin Rahmat. Subjek, 1 langkah ke depan. Aku tidak janji akan sepenuhnya percaya, tapi aku ingin belajar. Kalau kamu masih di tempat itu, aku akan melangkah 1 langkah ke arahmu. Dan kita lihat, apakah langkah-langkah kecil ini bisa membawa kita ke tempat yang lebih tenang daripada masa lalu yang pernah menghancurkan. Ketika Arvin membaca email itu, ia tidak tersenyum lebar. Ia tidak langsung membalas dengan puisi atau janji. Ia hanya membalas dengan kalimat singkat. "Aku di sini, kita berjalan pelan-pelan." Dan itu cukup, karena bagi Laura, cinta yang dewasa bukan tentang intensitas, tapi tentang kehadiran yang tak lari saat kita rapuh. Setelah mengirim email kepada Arvin, Laura merasakan ada beban yang sedikit terangkat dari hatinya. Meski takut, ia mulai belajar membuka diri sedikit demi sedikit. Namun, kehidupan tak pernah berjalan mulus tanpa ujian baru. Saat ia mulai merajut harapan dan cinta yang perlahan tumbuh, dunia bisnis mendatanginya dengan tawaran ekspansi internasional yang sangat menggiurkan, namun membawa risiko besar pada nilai-nilai yang telah ia perjuangkan. Pada suatu pagi di kantor pusat Nala Foundation, Laura menerima panggilan video dari seorang investor asing dari Eropa. Investor itu, Mr. Johan van Dijk, mewakili konsorsium perusahaan multinasional yang ingin menjalin kerjasama dalam pengembangan cabang Nala di beberapa negara. "Miss Anindya, kami terkesan dengan visi dan pencapaian Nala Foundation. Kami siap memberikan dana besar untuk ekspansi, dengan syarat kami dapat mengontrol sebagian besar keputusan bisnis." Jelas Johan dengan nada diplomatis. Laura menghela napas. Tawaran itu sangat menggoda, modal besar, akses pasar internasional, dan pengaruh yang jauh lebih luas. Namun, kontrol sebagian besar keputusan bisnis membuat hatinya berdetak tidak nyaman. Di ruang rapat, Laura berbicara dengan Dimas dan tim manajemen. "Kita bisa menjadi besar, bahkan global," ujar Dimas antusias. "Tapi harus hati-hati. Jika mereka ingin kendali penuh, bisa jadi kita kehilangan misi sosial kita." Laura mengangguk.
Aku setuju. Aku tidak ingin Nala jadi sekadar alat profit besar yang mengabaikan nilai pemberdayaan perempuan dan transparansi yang sudah kita bangun. Dimas memandang Laura penuh hormat. Jadi apa keputusan ibu? Laura menatap jauh keluar jendela. Kota yang riuh seperti hidupnya sendiri, penuh pilihan dan konsekuensi. Aku ingin melakukan ekspansi, tapi dengan cara kita sendiri. Kita akan cari investor yang sejalan, yang menghargai nilai dan visi kita. Jika mereka tidak mau, lebih baik kita perlahan dan bertahan dengan prinsip. Keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Kabar bahwa Laura menolak tawaran besar itu segera tersebar. Ada yang memuji ketegasannya, tapi tak sedikit yang meragukan keputusan tersebut sebagai langkah yang terlalu idealis dan berisiko. Investor besar lain mulai ragu, dan ada yang menarik tawaran mereka. Namun di tengah gejolak itu, Arvin tetap menjadi sandaran Laura. Pria itu sering mengingatkan, prinsip adalah jalan, bukan penghalang. Jangan takut kehilangan apa yang tidak benar-benar milikmu. Sementara itu, di sisi lain kota, Alia Mahendra yang pernah berusaha menjatuhkan Laura, diam-diam mengamati perkembangan bisnis tersebut. Meski pernah gagal, ia tidak menyerah untuk mencoba kembali. Kali ini dengan cara yang lebih licik dan tersembunyi. Suatu malam, Alia mengirim pesan rahasia kepada salah satu pejabat di Nala Foundation, menawarkan informasi rahasia tentang seseorang yang berpotensi menghancurkan masa depan Laura, dan janji imbalan besar. Keesokan harinya, Laura menerima pesan aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Jangan terlalu percaya. Ada yang mengincar kelemahanmu. Pesan itu tanpa tanda tangan. Laura sadar bahwa meskipun ia sudah kuat, tantangan terbesar bukan hanya dari luar, tapi dari intrik dan tipu daya yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Di saat yang sama, hubungan Laura dan Arvin mulai menunjukkan kehangatan dan kepercayaan yang semakin tumbuh. Mereka saling membuka diri tentang masa lalu, kekhawatiran, dan harapan. Suatu sore, Arvin menggenggam tangan Laura erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Bukan hanya sebagai pebisnis, tapi sebagai manusia. Laura tersenyum, menatap mata Arvin. Aku siap asal kau tetap di sini. Sejak pagi itu, dunia Laura berubah drastis. Video berdurasi 30 detik yang menunjukkan sosok mirip dirinya menerima amplop berisi uang dari seorang pria tak dikenal tersebar luas di media sosial dan portal berita online. Judul-judul provokatif dengan huruf kapital menghiasi layar ponselnya. Dugaan suap di Nala Foundation. Apakah Laura Anindya terlibat? Penipuan di balik sosok perempuan inspiratif. Tak butuh waktu lama, kecaman dan komentar negatif berhamburan. Unggahan di Instagram dan Twitter, yang dulu dipenuhi pujian berubah menjadi pertanyaan pedas dan hujatan. Bahkan beberapa partner bisnis yang selama ini setia mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Para donor mulai ragu untuk memberikan bantuan. Laura merasa seluruh dunia tiba-tiba memusuhinya. Dalam hitungan jam, ruangan kerja Nala Foundation berubah menjadi pusat badai. Wartawan dari berbagai media menghimpit pintu, staf, dan manajemen bekerja tanpa henti mengumpulkan bukti dan berusaha mengklarifikasi kejadian. Laura duduk terpaku di kursinya, wajahnya muram. Tangannya bergetar saat menatap layar ponsel yang tak henti berdering dan bergetar. Arvin datang masuk membawa beberapa dokumen. Kita harus bergerak cepat, Lau, katanya. Aku sudah kontak seorang ahli forensik digital yang akan membantu menganalisa video ini. Kita perlu buktikan ini manipulasi. Laura mengangguk pelan. Aku sudah bilang ke semua tim, jangan balas hujatan dengan amarah. Kita lawan ini dengan fakta. Namun ia sadar bahwa membersihkan nama jauh lebih sulit daripada membangun reputasi. Di sela-sela kegilaan itu, Laura menyadari bahwa serangan ini lebih dari sekadar fitnah biasa. Ada motif yang lebih dalam, lebih pribadi. Ia mengenali pola serangan yang serupa dengan yang pernah dilakukan Alia dulu. Menggunakan alat-alat hitam untuk mencemarkan nama baik dan memecah konsolidasi kekuatan. Alia, gumam Laura dengan getir. Benar, aku juga menduga dia di balik ini, ujar Dimas serius. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi perang psikologis yang panjang. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Alia tersenyum sinis menonton perkembangan kekacauan yang ia ciptakan. Dengan bantuan orang dalam yang disuapnya, video itu bocor dan diproduksi sedemikian rupa
agar menyeret Laura ke dalam pusaran fitnah yang sulit dihindari. Aku akan tunjukkan Laura. Siapa yang benar-benar lemah dan siapa yang kuat, bisik Alia pada dirinya sendiri. Hari-hari berlalu. Dan tekanan terhadap Laura semakin berat. Media terus mengejar, komentar negatif semakin membanjiri akun sosial medianya. Bahkan beberapa staf muda yang baru bergabung mulai kehilangan semangat dan ragu. Suatu malam Laura duduk di ruang kerjanya seorang diri. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Ia merasa hampir saja menyerah. Saat itulah ponselnya bergetar dengan suara pesan suara masuk. Suara itu lembut tapi penuh keyakinan. Bu Laura, saya tahu ini sulit, tapi Anda tidak sendiri. Ini hanya ujian untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar berdiri di samping Anda. Tetap kuat. Kami bersama Anda. Pesan anonim itu membangkitkan kembali semangat yang sempat redup. Laura menghapus air mata dan menarik napas panjang. Arvin datang ke kantor keesokan harinya membawa berita bagus. Ahli forensik sudah selesai analisa, katanya sambil menyerahkan laporan tebal. Video itu sudah dimanipulasi. Bagian amplop uang itu sebenarnya hasil editan, dan di footage asli, uang itu diberikan kepada Satpam sebagai bagian dari program bantuan sosial yang rutin dilakukan yayasan. Laura menatap laporan itu dengan campuran lega dan marah. Ia tahu proses membersihkan nama akan memakan waktu, tapi paling tidak bukti sudah kuat. Mereka pun memulai kampanye transparansi terbuka. Laura mengundang media untuk melihat proses audit internal yayasan, memberikan akses penuh pada data keuangan dan dokumentasi kegiatan sosial. Dengan bantuan Arvin dan tim hukum, mereka juga melaporkan pihak yang menyebarkan video palsu ke polisi. Sedikit demi sedikit, opini publik mulai berubah. Beberapa media menulis artikel pembelaan dan pengungkapan fakta. Netizen yang dulu mengkritik mulai memberikan dukungan. Namun, perjuangan Laura tidak berhenti di situ. Dalam rapat internal, ia mendapat kabar mengejutkan. Salah satu orang kepercayaannya ternyata terlibat dalam kebocoran informasi kepada pihak luar. Rasa kecewa dan sakit hati menyelimuti Laura. Ia sadar, untuk membangun kembali kepercayaan, ia juga harus memulai dari dalam. Memilah siapa yang benar-benar setia dan berintegritas. Di tengah semua ujian itu, Arvin selalu ada di sisinya. Malam-malam panjang sering mereka lalui berdiskusi dan merancang strategi, sekaligus berbagi kisah dan kelelahan. Kehadiran Arvin bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi sebagai teman yang menguatkan. Suatu sore di kantor, Laura menatap mata Arvin dan berkata, "Terima kasih sudah tetap di sini, meski saat aku berada di titik terendah." Arvin tersenyum hangat. "Aku tidak akan pernah pergi. Kita akan melewati ini bersama." Laura berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Matanya berkaca-kaca, namun tatapannya tegas dan penuh semangat. "Aku bukan lagi wanita yang takut dihancurkan. Aku adalah wanita yang belajar bangkit dari puing-puing masa lalu dan siap menatap masa depan dengan kepala tegak." Beberapa bulan setelah badai fitnah yang hampir menghancurkan hidup dan kariernya, Laura mulai merasakan sinar baru menerangi jalannya. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, ia belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan perlahan membangun kembali fondasi yang pernah goyah. Namun dalam setiap perjalanan kebangkitan, ada ujian yang jauh lebih berat daripada yang terlihat. Di ruang kerja Nala Foundation, suasana terasa hangat dan penuh semangat. Tim yang dulu terpecah mulai bersatu kembali, dan beberapa mitra baru dengan visi yang sama bergabung memberikan harapan segar. Laura duduk bersama Arvin dan Dimas, membahas rencana pengembangan program pemberdayaan perempuan di beberapa daerah terpencil. Tahun depan, kita akan memperluas pelatihan kewirausahaan hingga ke luar Jawa. Jelas Laura sambil menunjukkan data. Ini langkah besar, dan aku yakin kita bisa membuat perubahan lebih luas. Arvin mengangguk, matanya berbinar. "Semua kerja kerasmu berbuah, aku bangga padamu, Lau." Namun di balik suasana penuh semangat itu, sebuah bayangan gelap mulai bergerak diam-diam. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, Laura menerima pesan singkat dari nomor tidak dikenal. "Jangan percaya semua orang yang kamu anggap teman.
Ada yang mengkhianati. Pesan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Apakah ini peringatan? Ataukah hanya upaya menakut-nakuti? Keesokan harinya, Laura memutuskan untuk mengawasi aktivitas internal yayasan lebih ketat. Ia juga mulai menyelidiki apakah ada kebocoran informasi atau sabotase yang mungkin terjadi. Namun yang ia tidak duga, pengkhianatan itu datang dari orang yang paling dekat dengannya. Suatu sore, saat rapat evaluasi program, Dimas tiba-tiba mengajukan beberapa keputusan kontroversial yang tidak sesuai dengan visi yayasan. Ia menyarankan untuk menerima tawaran kerja sama dengan sebuah perusahaan besar yang memiliki reputasi buruk dalam hal etika lingkungan dan sosial. Laura langsung menolak keras. Kita tidak akan mengorbankan prinsip demi keuntungan, tegasnya. Dimas menatap Laura dengan mata dingin. Kalau begitu, aku pikir kamu tidak mengerti bagaimana dunia bisnis sebenarnya berjalan. Kadang kompromi adalah kunci bertahan. Setelah rapat, Arvin mendekati Laura. Kamu tidak sendiri, Lau. Aku curiga Dimas punya agenda lain, katanya serius. Laura merasa terpukul. Orang yang ia anggap partner justru menjadi ancaman. Malam itu, Laura dan Arvin menyusun strategi untuk mengungkap kebenaran. Mereka menemukan bukti-bukti bahwa Dimas menerima dana dari perusahaan besar tersebut untuk mempengaruhi keputusan yayasan. Tak hanya itu, Dimas juga terbukti membocorkan data internal ke pesaing. Konfrontasi tak terhindarkan. Laura memanggil Dimas ke ruang kerjanya. Kau mengkhianati kami, katanya pelan tapi tegas. Dimas menatap Laura tanpa penyesalan. Ini tentang bertahan hidup, Laura. Kamu terlalu idealis. Dunia tidak seindah yang kamu bayangkan. Laura menatapnya dalam-dalam. Aku memilih berjuang dengan integritas daripada menang dengan cara curang. Dimas pergi dengan rasa